Selamat siang semuanya. Gimana nih kawan-kawan semua? Baik. Luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai nih acara kita doa sih Stephen. Boleh, doa dulu cara universal ya. Teman-teman boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkah-Mu pada hari ini. Pada tanggal 13 Desember, hari Sabtu, kiranya Engkau menyertai kami dari awal acara hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Doa selesai. Nah, kan dia udah selesai doa nih. Kira-kira udah tahu gak sih kita bahas mainan apa nih? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Nggak boleh di-spill tipis-tipis nih, Pak Yus. Kita bakal bahas tentang strategis, teknis, supporter, dan content creator. Betul banget. Nanti akan dibawakan oleh salah satu reporter Kompas nih, yang pasti udah kredibel dan sudah lanjut. Dan sudah berpengalaman. Bener banget. Nah, tapi sebelum itu, ini akhirnya muka kalian kayak tegang-tegang gitu ya. Boleh kali kita ice breaking dulu kali ya sebentar. Boleh banget nih, kita bakal ice breaking yaitu tentang tebak-tebak konten creator. Bener banget, aturan lainnya tuh gampang kok. Kalian tinggal menjawab siapa konten kreator ini, tinggal sebut nama aja. Yang mau jawab boleh angkat tangan ya teman-teman. Dan juga saya akan membagikan bapakku untuk bisa menjawabnya. Bener, boleh di start. Oh, langsung aja kita mulai aja. Itu pertama, kalau itu tebakan nih, itu konten creator yang udah cukup pengalaman. Dan dia berawal dari konten di Twitter, dari saya tweet, dia tuh punya nickname namanya Pocong, dan dia masuk ke dunia YouTube dengan konten-konten vlog-vlog ya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ya kira-kira. Arif Muhammad. Betul nggak Pan? Bener gak ya? Boleh kalau di next slide aja. Betul. Boleh langsung next ya? Nah, selanjutnya konten kreatornya itu orang luar. Dia tuh udah terkenal di seluruh dunia dengan konten IRL, in real life streaming. Dan dia tuh punya konten itu keliling dunia dan sempat pernah ke Indonesia sih Pan ya. Bener banget. Viewsnya gila-gilaan. Di Indonesia gila-gilaan. viewsnya yang paling banyak setahu. Iya, itu booming banget. Ada yang tahu nggak teman-teman siapa? Benar nggak nih, Bener Pan? gak ya? Boleh kalau di next slide. Kakak, kalau next. Betul. Nah, itu ada konten kreator yang terakhir yang sejauh ini atau belakangan ini lagi rame dengan kalimat izin. Kira-kira siapa ya teman-teman? Ini sempat rame di TikTok sih, sampai jadi stiker WA dan lain. Apa ya? Biko. Bener kan tuh? Kalau next aja. Betul, luar biasa dari kita, keren banget. Nah, karena pada saat streaming, Nah, kita kan udah berarti dari konten-konten kreator ini tuh punya pengalaman dan punya experience yang benar gokil-gokil banget nih. Bener. Contohnya salah satunya Arif Muhammad, dia tuh punya konsistensi yang benar-benar wow banget. Dia tuh berawal dari Twitter, pindah ke YouTube, dia nggak pernah nyerah sampai bisa sekarang. Nah, kali ini itu kuncinya satu konsistensi. Benar banget gak sih? bener banget tuh. Jadi apapun yang ingin kita mulai, pertama-tama tuh kita udah harus ada niat di dalam diri kita secara konsisten ya. Kalau misalnya kita nggak konsisten, ya kita tuh susah banget bakal bisa segede mereka. Gitu. Nah, dibanding kita tahu apa-apa lagi, mending kita panggil saja moderator kita yang paling ganteng, kece, terkeledah se-UMN. Yaitu please welcome our moderator Lintang. Dan Raffi, beri tepuk tangan. Karena berkecimpung di reporter udah banyak pengalaman, udah banyak penghargaan, jadi ilmu-ilmu pasti yang diberikan juga bermanfaat buat teman-teman. Nah, sebelum kita panggil juga nih yang terakhir ya, teman-teman di sini ada yang mau jadi konten kreator? Ada nggak? Kita berdua. Wah, nah ini pasti bermanfaat banget nih buat kalian, karena kalian tahu konten kreator itu bukan hanya apa nih, bukan hanya mengedit-edit video, voice over, terus ke tempat-tempat yang pengen
Tapi bagaimana tentang menginformasikan kepada teman-teman Betul gitu? banget Rafli. Jadi konten kreator tuh mungkin masih dipandang sebelah mata ya teman-teman, karena mungkin tinggal tag video doang. Padahal kita bakal tahu di perjalanan Kak Rega untuk sampai jadi seperti sekarang. Mari kita panggil aja kali ya. 3, 2, 1. Mari kita sambut Kak Rega Abdulada. Tepuk tangan dulu teman-teman. Wow. Oke, semuanya perkenalan, nama aku Rega. Aku anak UMN sebenarnya, di sini jurnalistik 2021. Aku bekerja di kompas.com sebagai content creator setahun lebih sekarang, sejak tahun lalu September Oktober lah dimulainya. Dan dari audisi. Jadi waktu itu UMN itu membuat semacam audisi untuk mencari content creator terbaru untuk kompas.com, dan aku adalah salah satu dari 5 orang yang terpilih untuk dijadikan sebagai wajah baru kompas.com intinya gitu lah. Jadi sebenarnya jatuhnya semacam kontrak pekerjaan gitu ya, dan dimana aku akhirnya jadi content creator. Oke, boleh next slide. Oke, tadi udah dijelasin singkat aja. Aku dulu kuliahnya itu SD sampai SMA-nya itu di Adelaide, Australia, di North High School. Di situ pentingnya kenapa sama ini, aku dulu kalau di Australia itu ada pilihan subjek namanya Media Studies, yang mana itu bisa dibilang kayak mini courses jurnalistik gitu. Jadi aku di sana udah belajar tentang memproduksi dokumenter dan lain-lain lah. Kemudian ya aku berkuliah di UMN di jurnalistik 2021, dan akhirnya sekarang bekerja jadi kreator konten di kompas.com. Oke, boleh langsung lanjut aja. Oke. Jadi pertama yang mungkin aku akan kasih langsung aja ya, straight to the point, tips ketika kalian kerja jadi apapun itu di semacam perusahaan, baik itu kreator konten ataupun reporter ataupun apapun itulah, bisa kamu jadi talent juga mungkin meskipun hanya buat sesaat, itu kalian harus mengenal budaya perusahaan kalian dulu, karena kan kalian digaji sama perusahaan kalian, jadi kan harus tahu gitu budaya perusahaan itu seperti apa. Contoh, kalau misalnya kompas.com, kalian sebagai anak UMN semestinya tahu lah, ini Pak Jakob Utama, pendiri bisa dibilang Kompas Gramedia dan segala perusahaan yang ada di Kompas lah itu termasuk UMN secara nggak langsung lah ya bisa dibilang. Dan budaya perusahaannya itu adalah bisa dibilang ditilik dari sejarah itu. Pak Jakob Utama itu dia orang Jawa, dia itu dulu adalah bagian dari Yayasan Kristen di Jawa gitu bersama PKOYO yang membantu. Jadi itu akhirnya terejawentakan sama budaya perusahaan Kompas yang sangat sopan santun, karena kan orang Jawa itu terkenal untuk tidak selalu mengemukakan pendapat atau informasi secara belak-belakan seperti mungkin budaya-budaya barat yang biasanya udah diglobalisasikan di Indonesia ya. Nah itu penting, kenapa? Akhirnya ketika kalian menjadi content creator, kalian itu harus paham bahwa audiens kalian itu biasanya pasti tercerminkan dari budaya perusahaan tersebut gitu loh. Jadi sopan santun. Nah maju mundur ini juga nanti penting, tapi nanti aku jelasin lebih lanjut lagi. Oke, boleh next aja langsung. Oke. Jadi content creator itu gimana setiap harinya? Jadi ini singkat ceritanya, pasti pertama kalian harus mencari ide gitu. Ide untuk memproduksi konten gitu. Kalian mungkin pernah mendengar istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Pretty much itu yang kita lakukan lah gitu. Nah aku biasanya kalau mencari di media sosial, aku cari dari influencer lain. Aku nggak tahu kalian ada yang tahu ini influencer namanya Hilmi. Dia sering mengkritik transportasi umum, mengkritik kayak semacam budaya kerja di perusahaan dan lain-lain gitu. Nah, selain melihat dari konten-konten video influencer, aku juga kadang biasanya untuk mencari berita atau ide informasi itu melihat dari bisa dibilang akun-akun Twitter kayak TXT dari Jakarta. Kalau kalian pada follow ada kayak TXT si Paling Tangerang gitu, pokoknya beda-beda untuk setiap wilayah gitu ya. Nah di situ ironis ya, mereka itu biasanya jauh lebih cepat udah bisa mendapatkan informasi ketimbang jurnalis-jurnalis di media sekarang. Kenapa? Karena audiens itu kepercayaannya terhadap akun-akun seperti ini lebih tinggi karena menganggapnya sesama warga bisa dibilang gitu kan, sehingga biasanya mereka dapat informasi lebih cepat. Cuma informasi ini kan mentah lah. Dan kali ini mungkin kalau kalian tahu ini beritanya baru kemarin banget, itu ada mobil MBG yang menabrak 22 siswa di SDN 01 Kalibaru di Cilincing Jakarta Utara, itu beritanya, dan itu langsung udah dapet loh. Gila, bayangin coba TXT dari Jakarta
akun yang pertama kali mendapatkan informasi tersebut dan footage CCTV-nya, sehingga kita sebagai content creator, karena kita nggak dapet nih informasi langsungnya, artinya kan kita nggak bisa cuma ngasih tunjuk footage aja, kita harus kreatif untuk memproduksinya seperti apa gitu. Nah selain media sosial, biasanya family dan friends, biasanya aku juga nanya keresahan-keresahan yang biasanya keluarga atau temen punya terhadap, misalnya kalau di konteks aku gitu, biasanya aku mau meliput fasilitas umum yang rusak, biasanya nanya ke temen, oh ya ada halte Duren yang biasanya rame bla bla, nah akhirnya aku cek dan aku bikin liputan semisal. Oke, boleh next. Oke, ketika udah dapet ide, nyari konsep, itu kalau ngomongin konsep bisa panjang lah ya. Tapi biasanya sebelum kita punya konsep itu, kalau di kompas.com yang biasanya aku rasa ya mahasiswa itu condong suka abaikan itu membuat skrip aja terlebih dahulu. Skrip ini bisa dalam konteks juga riset lah ya intinya ya gitu. Nah, aku akan ngasih downnya dulu ketika jadi content creator, dan aku merasa ini sering banget dibikin sama anak-anak UMN ketika memproduksi video, yaitu adalah perkenalan diri. Ini aku tulis aja langsung ya. Pasti biasanya dimulai semacam introduction. Semua perkenalan nama saya bla 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 dan saya sedang berada di bla bla bla. Itu udah jadul banget guys, bisa dibilang. Kalian akhirnya menghabiskan, bayangin 10 detik, coba kalian ngomong itu beberapa kalimat itu kalian rekam, pasti 10 detik udah kalian habiskan membuat kenalin diri kalian yang sebenarnya audiens kagak peduli gitu. Bahkan sekarang di Kompas TV yang beda ya, Kompas.com, tapi di Kompas TV itu tuh sekarang banyak reporter udah tidak disarankan. Kalau zaman dulunya Najwa Shihab ya pas jadi Metro TV pasti kan dia bilang, halo pemirsa, saya Najwa Shihab, saya sedang berada di Aceh di mana pasca tsunami sedang melanda di 2000, itu kan panjang ya. Nah sekarang kayak bilang aja Aceh sedang dilanda oleh tsunami gitu, gak usah ngomongin siapa tipe kalian dan selain lainnya lah. Nah dunia juga itu bahasa yang terlalu baku. Nah mungkin banyak yang kalian mikir aku dari Kompas.com berarti kan media jurnalistik banget. Nah itu tapi untuk content creator bahasa kalian itu harus jauh lebih membumi gitu lah menurut saya gitu ya. Contoh kayak gini ya, semisal hal kecil kayak kalau ngomong kalau, idealnya kalau kamu lagi voice over atau apa kalian jangan kalau misalnya gitu dan sebagaimananya lah intinya. Tapi bahasanya harus membumi, jadi jangan terlalu baku ketika menulis script gitu. Nah yang paling penting lagi yang biasanya content creator lupakan itu adalah riset gitu. Jadi banyak banget content creator menurut aku, kayak bahkan Ilmi tadi itu suka salah juga tuh. Biasanya konten script dia itu lebih sering pendapat dia aja. Gua nggak suka karena begini-begini. Ya, itu sebenarnya apa? Karena kan dia content creator yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Tapi kalau kalian dari media ya kan harus ada riset yang melebihi internet. Jadi harus baca buku, harus tahu konsep-konsepnya. Karena kalau kalian menulis informasi yang salah, ya bisa ya ditelepon lah oleh beberapa pihak gitu. Oke, boleh next slide. Oke, nah ketika udah biasa nulis script gitu, pasti kita sebagai content creator itu melakukan liputan. Nah liputan ini mungkin task yang paling susah bagi content creator yang mungkin non jurnalistik ya, yang nggak mungkin kalian di sini banyak yang mau jadi content creator yang bukan buat media atau buat berita gitu. Nah itu adalah tetap cari angle yang berbeda gitu. Nah kalau di sini konteksnya kemarin ada demo ya. Aku mau nanya kalian, misalnya ada demo terjadi, itu kan banyak kan, ada media dari detik.com, ada influencer biasanya datang, biasa kayak Ferry Wadi datang dan lain-lain. Pasti semua di situ akan merekam apa yang terjadi di depan mata, ya kan? Nah ketika satu hal udah terjadi di depan mata, lah berarti apa yang kita akan post akan sama nggak sama yang lain? Iya dong, karena kan mereka juga mendengar orasi yang sama dan lain. Sehingga sebagai contoh aku di sini bikin momen masa aksi berfoto di depan barikade polisi. Gak ada orasinya, cuman di sini menurut aku powerful aja, kayak bayangin itu barikade polisi, tapi demonstran malah foto-foto di depannya dan itu adalah menunjukkan hal keunikan. Jadi konten kalian pasti beda sama yang lain. Jadi ketika kalian liputan atau lagi di luar atau kalian lagi bikin konten, coba apa yang bisa dibilang ya, jangan berpatok sama yang di depan gitu. Sering banget tuh biasanya konten kreator atau reporter itu karena di depannya ada pidato tuh. Oh, di sini aku nggak kenal sih, contoh ada salah satu contoh kemarin aku liputan pesta pora. Ya, pesta pora itu kebanyakan media, konten kreator juga ya, konten kreator yang lebih kreatif digital itu pasti ngerekamnya pas tensi lagi nyanyi gitu dan Naikila lagi nyanyi. Tau gak? Aku sama konten kreator yang lain kita dapat momen ada duta Shalom Seven, dia lagi nari-nari sama anaknya gitu. Dia lagi nari-nari sama anaknya dengerin lagu Garam dan Madu. Akhirnya punya kita lebih viral daripada punya sebutnya detik.com. Karena detik.com cuma nunjukin ya di Naikila nyanyi, ya mau dengerin Naikila nyanyi ya tinggal ke YouTube aja gitu kan bisa dibilang ya. Tapi ini ada momen yang lebih unik ketika artis lain nari sama
lagu-lagu anak muda kayak gitu. Karena aku nggak cuma lihat ke depan, aku lihat ke belakang, oh ternyata ada artis-artis lain lagi pada nari misalnya gitu. Nah ini ada lagi nih, kayak misalnya liputan aku tentang halte itu cari angle yang berbeda. Nah ini nih waktu itu banyak yang nyuruh aku untuk mereview halte gitu kan. Cuma aku nggak mau mereviewnya itu terlalu jurnalistik, tapi aku juga nggak mau terlalu mendekat. Terakhir aku bikin kayak lihat halte TJ yang paling bikin ngos-ngosan gitu. Jadi kayak angle itu kayak halte TJ itu tuh naik halte TJ itu bikin sehat lah jadinya gitu. Kalau kalian nggak usah bayar-bayar gym karena kalian bisa aja naik halte TJ. Itu kan jadi kayak mengamplifikasi betapa ngos-ngosannya atau tingginya tangga-tangga halte TJ. Oke, boleh lanjut next slide. Oke, nah ketika udah liputan, berarti kalau kalian liputan kan berarti kalian harus merekam, melakukan fotografi dan sebagaimananya kan. Nah, ini beberapa tips-tips yang aku kayak kasih tahu. Yang paling pertama, makanya aku tahu paling awal itu jangan melakukan still video. Still video itu intinya kalau kalian rekam ya cuma begini aja, diam aja gitu kan. Jadi kalian cuma nunggu 10 detik gitu dan lain-lain. Nah itu jangan kayak gitu karena sekarang still video kayak gitu tuh udah basi lah. Bisa dibilang itu kalian di scroll pasti sama audiens pasti kan. Kedua video vertikal ya, karena kan content creator condongnya kalian pasti akan menguploadnya di media sosial kan gitu, sehingga pasti videonya formatnya vertikal gitu kan. Lalu perbanyak angle kamera betul lah. Nah perbanyak angle kamera itu bisa dari bawah, dari samping, dari atas. Misalnya contoh, nanti ada contohnya sih, tapi intinya kalian bisa dari sini aja nih. Aku dari depan aja bisa bayangin aku akan ambil angle kalian di sini dari tengah. Kemudian dari tengah aku akan ambil dari sini, dari samping biar kelihatan lagi semuanya. Kemudian dari samping sini aku akan nanti ke belakang lagi ngambil lagi gitu misalnya sebagai contoh gitu. Kalau misalnya ada drone atau apa bisa lagi di atas gitu, tapi kan ya sesuai perangkat yang kita punya. Oke. Ada lagi tips zoom in zoom out gitu. Ini mah ada yang paling basic ya gitu. Jadi kalian ketika merekam bisa aja pakai teknik ini teknik yang paling gampang lah. Ada sebenarnya still. Bagi aku merekam di sini di tengah gitu. Tapi kalau cuma still doang kan bosan. Tapi kan padahal bisa kayak semacam maju ke depan, zoom in, terus zoom out misalnya kayak gitu. Jadi kayak ngelakuin hal yang sebenarnya simple tapi banyak yang ngelakuin sih. Nah ada lagi namanya foreground angle. Nanti ada video mestinya ada ya. Tapi kalau nggak ada ya intinya kalau foreground angle itu biasanya merekam dari balik semacam items. Enggak, aku praktekin dikit ya. Misalnya gini, aku mau ke audiens sini gitu merekamnya. Jadi aku akan merekamnya itu dari sini. Jadi ini kan nutupin kan pas di bangku ini gitu kan. Nah dari bangku ini baru dinaikin pelan-pelan. Paham nggak? Jadi nanti kayak semacam transisi kayak natural gitu lah jatuhnya gitu. Tapi nggak langsung kayak nunjukin ininya, itu namanya foreground angle kayak gitu jadi. Oke, boleh lanjut next. Itu tips-tipsnya by the way ya. Oke, boleh ini ada suara nggak sih guys? Boleh diulangi dari awal kalau ya. Oke. Nyebrang JPO ini taruhannya bisa nyawa guys. JPO di Jalan Dan Mogot Kota Tangerang ini rusak total. JPO ini tuh lokasi tempatnya di sebelah SMPN 5 Kota Tangerang. Gani, pegangan tangga, atap, dan pembatas jembatan sudah nyaris lenyap semua. Besi-besi yang tersisa pun sudah karat dan goyah. Bangunannya sudah retak. Dan lihat tuh, pas gue naik ke atas ada sampah berserakan. JPO Mamat ini punya sekitar 40 anak tangga, dan di jembatan penyeberangannya ada kabel-kabel dan batu-batu yang bisa bikin lo kesandung. Kalau mau nyebrang, lo cuma punya modal doa doang dah. Ketika gue lagi nyebrang nih, rasanya ngeri banget guys, berasa mau jatuh ke jalan raya yang rame. Ketika selamat menyeberang ke jalan sebelah, ternyata kondisi tangganya jauh lebih parah, bener-bener telanjang guys. Padahal ya, JPO ini tuh deket dengan SMPN 5 Kota Tangerang dan sebenarnya bisa bermanfaat banget bagi mereka serta pejalan kaki karena jalan raya di sini tuh penuh bis, truk gede, dan mobil-mobil yang lalu lalang. Kalau kata warga sekitar, JPO ini tuh udah rusak sejak Februari 2025 ini karena truk kontainer yang sempat nabrak JPO. Sejak itu, Pemkot Tangerang pelan-pelan ngebongkar bagian yang rusak. Tapi setelahnya, warga juga ikut-ikutan ngambil besi-besi tangga sampai JPO-nya jadi ompong kayak gini. Aduh, mudah-mudahan cepat dibenerin ya. Gimana guys? Siapa yang berani nyebrang di JPO ini? Coba tag teman kalian ya, komen di bawah. Nice. Alright, jadi itu salah satu video yang aku buat ketika melakukan liputan. Sebelum kalian nanya, aku dapat informasi JPO rusak ini dari mana? Itu dari tadi akun TXT dari Tangerang. Jadi ada yang komen bilang
lihat nih saya habis lewat SMA 5 bla bla bla, nah aku dapat ide dari situ, cuman belum viral. Jadi diaksikan dulu teman post, tapi kayaknya cuma likesnya berapa gitu. Akhirnya aku pikir ini bagus untuk di up gitu, karena menurut aku kondisinya parah banget lah kalau yang kalian lihat gitu kan. Nah kalian pasti kayak contohnya tadi ada beberapa riset yang aku lakuin gitu ya, terdengar kayak ini dulu ada kontainer yang sempet tabrak bla bla bla, itu dari riset gitu. Jadi kalian nggak kesana tiba-tiba kayaknya ini gara-gara ya, nggak mungkin akan bisa berasumsi tiba-tiba itu alasan kenapa ini jadi rusak gitu kan. Terus ya dalam konteks tadi videografi ya kayak gitu nih, kayak tadi di akhir kan kayak zoom in, zoom out, dari bawah, dari atas, aku naik ke atas juga berarti ada low angle, dari bawahnya ada angle ya, jadi kayak bervariasi gitu lah jatuhnya. Jadi kalian kalau bikin konten kalau bisa footage-nya sebanyak mungkin, terus kayak sevariatif mungkin lah bisa dibilang. Oke, boleh lihat saya dulu. Oke, voice over. Nah ini paling yang bisa banget menentukan gitu. Kalau visual, ironisnya tuh banyak orang yang kadang selama lu nunjukin apa yang mereka mau lihat, kalau nggak estetik banget gak apa-apa gitu. Misalnya kayak demo ya, kelihatan nih bakar-bakar kan harus estetik kayak apa, rangkuman-rangkuman video-video acara panitia gitu kan. Tapi kalau misalnya voice over ini lebih penting menurut aku. Nah ini ada namanya, aku suka biasanya produser aku kalau merevisi itu bilangnya jangan gengges. Jangan gengges itu adalah ketika kalian berbicara itu lama. Nih contohnya kayak gini ya, biasanya kalau lagi voice over, UMN banget lah biasanya voice over kayak UMN menyediakan berbagai fasilitas dan kemudian fasilitas tersebut bisa kelamaan, jadi orang kalau di media sosial itu pasti scroll kan kayak yaudah gue next aja lagi. Nah jadi nggak boleh ada jeda bisa dibilang gitu kan. Kemudian tips berikutnya adalah pakai diafragma. Jadi mah kayak tips buat semua presenter, voice over atau voice acting, teater dan lain-lain lah sebenarnya gampang lah ya. Nah ngomong jangan datar. Nih ya ini udah jadi penyakit dah sama TikToker yang aku lihat ya. Ketika mereka review makanan atau apa-apa gitu. Atau biasanya mereka kayak ngikutin zaman-zaman dulu insert live gitu kan. Pasti ngomongnya gini. Aku benar lagi pakai UMN fasilitas. UMN menyediakan fasilitas. Kemudian fasilitas tersebut bisa membuat orang-orang di sini belajar. Kemudian dari pembelajaran tersebut bisa menangani krisis-krisis. Jadi kayak datar banget. Makanya tadi mungkin contoh aku agak lebih mendingan kali ya. Bahkan kadang ada yang lebih datar lagi. Biasanya kalau blogger itu biasanya kayak mereka mencoba kayak sama dan lain-lain, dan menurut itu berlaku itu bisa scroll ke orang-orang gitu. Nah terakhir use your personality lah gitu. Kalau kayak tadi denger voice over aku yang barusan dari video berikut yang sebelumnya kan aku ngomongnya gue lo gitu kan, kayak lo padahal bla 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 bisa kayak gitu. Nah itu kalian pakai personality kalian atau kalian ngomongnya dengan gaya kalian sendiri gitu. Karena kenapa? Ketika kalian ngomongnya agak apa ya bisa dibilang ya, di artificial gitu, coba-coba kayak mengikuti Ferry Iwandi lah, mengikuti Raymond Chin misalnya gitu, pasti gak cocok karena kan mereka sebenarnya ngomongnya sesuai karakter mereka gitu sebenarnya. Jadi gitulah. Lanjut next slide. Oke, masih berhubungan sama visual. Ini fast paced editing intinya lah. Aku mau ngajarin juga sebagai content creator kita itu digalakkan untuk kalau ngedit itu adalah visual-visual yang cepat gitu. Ini langsung aja masih kayak gini nih, saya kasih tunjukkan. Jadi satu video itu 1-2 detik aja, bukan berarti 1-2 detik itu videonya gitu. Bisa kayak gini, ini kan kayak berdempet kan guys kalau kalian lihat. Ini cuma sedetik, 2 detik, 2 detik, sedetik. Jadi setiap visual yang berbeda itu harus kayak gitu hooknya, biar akhirnya orang langsung melihat fullnya gitu. Karena kalau kelamaan itu nanti biasanya orang-orang udah langsung bosan gitu. Nah selain itu jangan banyak transisi. Itu sering banget juga dilakukan orang-orang biasa kalau bikin konten ya. Banyak banget transisi pakai glare lah, pakai tiba-tiba apa sih terus transisi yang kayak korannya dikucek-kucek lah atau apa nggak tahu namanya apa gitu lah. Pokoknya kebanyakan transisi. Kok aku jujur aja nggak pernah pakai transisi sama sekali. Karena kenapa kalau udah fast pace kan kayak klik gitu kan, jadi kayak cepet banget gitu, jadi nggak harus gitu. Nah lalu visual hook. Di visual hook ini pokoknya dari data Instagram, ini Instagram sendiri yang bilang ya gitu, Meta sendiri yang bilang orang tuh 3 detik attention span-nya sekarang. Jadi kalau kalian milih visualnya itu, nah biasanya gini nih, anak film biasanya suka salah nih kalau mereka bikin content creation video gitu ya. Mereka karena kan kalau lu di perspektif film, establishing shot dulu. Jadi misalnya kalian bikin konten UMN nih, pasti kalau anak film perspektif, mereka bikinnya gedung UMN-nya dulu, paham gak? Gitu. Padahal angle-nya mungkin let's say tentang fasilitas lagi dan misalnya.
Aku mau nanya, menurut kalian kalau misalnya kita mau bikin konten tentang fasilitas UMN, nunjukinnya itu gedungnya dulu atau apanya dulu? Coba, ada yang bisa mikir gak apa? Sebenarnya ada tadi jawabannya udah gue sebut sebenarnya sih. Kan bikin video fasilitas, tapi kan nunjukinnya gedung. Ya orang kan kayak bingung. Jadi kalau mau kalian tuh nunjukin fasilitas-fasilitas UMN tuh banyak gitu lah langsung biasanya. Jadi di awal tuh langsung nunjukin kolabo apa gitu dalam 3 detik itu kalau bisa. Oke, boleh next slide. Oke, boleh ini boleh. Tapi kok cuma pakai karung sih? Oke, ayo lagi. Thank you. Tanggul curiga pun akhirnya ditambal. Tapi kok cuma pakai karung sih? Padahal kondisi air lautnya udah lebih tinggi loh dari dataran. Apa nggak bahaya ya? Katanya sih karung berisi pasir itu ditumpuk di dekat tanggul yang bocor buat sementara waktu aja. Tujuannya biar air laut gak makin banyak masuk ke lingkungan warga. Tapi sejak kemarin air laut udah tumpah sampai menggenangi rumah-rumah warga dan ke jalan raya. Sekarang air lautnya udah tumpah ke jalan dan permukiman warga. Kalau menurut kalian guys, apa ya solusinya selain taruh pasir ya? Biar Jakarta nggak ditolong laut. Komen di bawah dah. Oke, tapi ini dong kalau teks awal, tapi kosong saja. Oke, soal di awal ngambil angle dari sana atau lu butuhnya di sini doang? Di sini aja doang. Masuk. Ini nih, masih. Kemarin aku lihat dari budaya Malang.com, mereka malah nunjukinnya tanggul yang sedang kelihatan itu lautnya jadi mereka dari perspektif cuman tanggulnya doang. Jadi kamu nggak tahu sebenarnya di balik tanggul itu apa sebenarnya. Mungkin orang kalau yang nggak paham pasti akan mikirnya di balik tanggul itu bisa apa TPS lah atau apa sebagainya. Tapi kalau di sini kan sebenarnya di balik tanggul itu ada air laut yang udah tinggi banget. Ini contoh visual book, jadi langsung nunjukin ini masalahnya gitu. Nggak usah establishing shot dulu ya, saya lagi di warga yang lama. Oke, boleh next slide. Oke, engagement. Oke, aku langsung kasih tips aja nih. Engagement itu, likes itu gak penting sebenarnya. Banyak yang masih selalu berpatok sama likes. Sebenarnya likes itu gak penting sama sekali. Yang penting itu adalah share. Gitu. Jadi sekarang TikTok sama Instagram itu, ini boleh kasih tau aja lah. Itu mereka itu bikin formula baru yang mana kalau likes itu tinggi itu gak penting. Karena apa? Likes itu banyak bisa dibeli lewat Shopee sekarang. Akhirnya mereka sekarang menggali strategi untuk kalau perlu share lebih banyak itu lebih menaikkan algoritma. Makanya jadi kalau kalian ada setiap ending video aku bilang coba tag teman kalian komen di bawah atau apa biar akhirnya ada komen yang bisa mereka share gitu. Karena share itu sekarang lebih penting gitu. Nah sekarang ada rumus kan konten 1%. Aku nggak tahu kalian di sini aja kayak di Instagram atau di makro tertentu itu 1% itu apa yang ditawarin sama influencer atau content creator kalau sama brand gitu ya. Jadi kalau sama brand gue itu target gue 1% yang pack bahkan lebih. Jadi 1% itu dapat dari mana guys? Jadi 1% itu dapat dari jumlah follower kalian lalu dibagi 1% itu. Terus kita lihat itu berapa? Misalnya kalau itu berapa kemarin? 2,6 dibagi 1% itu jadi dapatnya berapa gitu kalau nggak salah. Dan itu jadi target kita misalnya. Jadi dari 1% itu jadi acuan kalian bisa dapat engagement yang konsisten. Tapi yang paling penting don't be failures. Ini yang terakhir aku akan ucapin. Don't be failures itu ini. Biasanya banyak konten-konten yang sudah tidak rame atau tidak engaging lagi. Dan itu tuh ini apa? Gak usah kalian ulangin lagi gitu. Jadi waktu itu aku pernah bikin konten apa ya waktu itu ya? Aku bikin kayak VO terkait Plutonomi. Karena dia tahu gak Plutonomi apa? Dan dia tahu kan? Nah itu dia. Tadi kita baru paham, oh orang tuh gak suka konten kreasi apa video konten creator yang terlalu kompleks gitu. Mungkin mereka lebih suka kalau formatnya YouTube kali ya atau apa. Tapi kalau udah Instagram tuh mereka kayak udah gue ngapain dengerin tentang Plutonomi misalnya gitu. Nah akhirnya kita gak pernah lagi bikin untuk menjelaskan apa konten-konten edukatif tentang hal konsep-konsep yang lebih sulit. Nah next. Oke, dan jadi terima kasih sudah mendengarkan paparan aku. Itu dari tadi hanya tips teknisnya doang secara surface level. Jadi kalau kalian nanti ada mau pertanyaan ya boleh nanya abis ini dan atau nanti setelah acara boleh nanya lagi yang lebih teknisnya. Mungkin ada di sini mau tanya lagi
kayak tadi foreground itu kayak gimana gitu-gitu. Karena waktu itu hal kecil yang mungkin orang kaget tiba-tiba bisa membuat konten kalian jauh lebih aesthetic as well as engaging. Gitu sih. Terima kasih. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi teman-teman. Wow, penyampaian materi yang sangat insightful dan penuh makna dan ilmu. Keren banget sih, ini ilmu daging banget. Daging banget tuh. Oke, karena sudah menyampaikan materi kita, mungkin karena kita duduk di sini agar kita mau sedikit berbincang-bincang, chat mungkin ya. Banyak banget yang pengen nanya sebenarnya. Betul banget. Nah, enggak, setelah penyampaian materi tadi mengenai strategi dan teknis reporter konten kreator, nah aku mau nanya, kan aku lagi belajar tentang undang-undang penyiaran. Karena di Indonesia sering banget mendapat tindakan represi terhadap media. Nah, menurut Karida nih, pandangan Karida sebagai reporter Kompas.com, pandangan Karida mengenai represi penyiaran, undang-undang penyiaran itu gimana sih Kak? Oke, baik. Jadi salah satu resiko ketika bekerja di media itu adalah kalian itu membuat konten yang ini yang dikasih tahu sama redaktur perusahaan aku. Kalian sih kalau nggak tahu RPL itu bisa dibilang sebenarnya bosnya jurnalis lah, kalau bisa dibilang gitu kan. Dan dia bilang kalau di konteksnya media, apalagi kalau konteksnya Kompas.com, kita itu dilihat dari bawah sama dari atas. Yang nonton media itu menurut kalian cuma kalian doang sebagai rakyat ya. Prabowo, pemerintah gitu-gitu ya mereka juga memantau. Yang mungkin nggak nonton setiap hari kali ya, menurut gue Prabowo nggak mungkin sih nonton berita setiap hari gitu. Tapi contoh gitu, itu pasti dipantau. Sehingga apa? Sehingga akhirnya itu salah satu resiko ketika kita membuat konten yang bisa dibilang terlalu kritis atau terlalu ini. Bahkan contoh sebagai contoh, video tadi aja deh, video JPO tadi itu aku di doxing sama beberapa akun-akun gitu. Jadi mereka ngejelasin itu sebenarnya udah nggak ada lagi yang nyebrang mas di situ, mas itu membuat hoax dan lain-lain. Akhirnya tau gak apa yang aku lakuin? Akhirnya aku datang lagi ke lokasi, aku rekamin semua orang yang akhirnya harus nyebrang di bawah karena nggak ada JPO. Dan untungnya sebenarnya ya, tapi biar lebih kuat evidence itu yang nyebrang itu anak-anak SMA itu akhirnya SMPN 5 Kota Magelang itu. Dan dari situ berarti yang dia bilang itu hoax gitu. Dan itu buzzer dan lain-lain. Dan itu represi kecil loh, cyber kayak gitu ya. Ada juga biasanya represi kalau di lapangan gitu. Kayak di lapangan aku sering banget itu langsung disuruh keluar misalnya. Misalnya aku meliput waktu itu meliput apa ya? Pokoknya di kereta gitu kan, di KAI tentang stasiun gitu. Kayak kalau nggak salah stasiun Manggarai ya. Dan bagaimana kayak orang tuh chaotic di situ karena sebenarnya sapam-sapamnya pada nggak becus lah ngurusinnya itu aku langsung disuruh keluar gitu. Meskipun udah menunjukkan kartu pers, kalau aku itu aku dilindungi dengan undang-undang pers, bahkan bisa dibilang itu doesn't matter gitu. Jadi ya di Indonesia itu jatuhnya kalau kalian nggak berani meliput sesuatu yang kritis dan nggak mau menanggung resikonya, ya udah mendingan jangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian berani dan pengen membela rakyat per se atau pengen mengekspos sesuatu yang menurut kalian ya udah salah aja gitu, ya lakuin lah. Berarti sebagai reporter tindakan represi itu gak luput lah dari reporter karena dapat diskriminasi dari pemerintah gitu ya. Mungkin Karega sebagai tantangan menjadi reporter apa sih hal terbesar Karega selama menjadi reporter, tantangan terbesar gitu pas waktu bikin konten gitu. Oke, jadi gini. Tes oke sip. Baik, jadi gini ya, salah satu kalau liputan di luar itu yang paling sulit adalah ngobrol dengan orang guys. Gitu. Jadi ketika kalian sebagai reporter ya, gitu, atau content creator Kompas.com yang basisnya jurnalistik, kalian kan harus wawancara warga, gitu. Kalian harus wawancara warga. Kayak tadi aku JPO itu aku harus tanya warga-warga sekitar gitu terkait pendapat mereka tentang JPO itu gitu. Dan yang bikin sulit, banyak warga kadang nggak mau diwawancara. Jadi banyak banget dari mereka itu biasanya refuse, padahal mereka mungkin punya komplain, cuma mungkin mereka takut kalau misalnya kita expose mereka yang berpendapat sedemikian rupa, terus kan pasti publish ya di media kan, gitu. Nah itu yang hal paling sulit gitu. Contoh aku pernah tuh waktu itu lapor Fox Pop, pertanyaan kami cuma satu, setuju atau enggak. Jadi mereka padahal tinggal bilang enggak atau iya aja sebenarnya gitu. Aku cuma nanya, setuju enggak kalau ongkos DJ itu akan naik dari 3.500
jadi 5.000. Mereka tinggal bilang yes or no, nggak usah jelasin, aku udah bilang gitu. Terus nggak mau mas, ada yang bahkan ngacangin gue sendiri sih pas di situ. Jadi gue udah begini nih, orangnya cuma ngadep ke depan itu kayak hal terakhir yang pernah gue lihat tuh kayak, mas permisi mas, saya udah 3 kali ngomong untuk tanya mas gitu, dan ya gitu orang banyak yang nggak mau. Ya mereka takut gitu. Nah tips kecil dari aku akhirnya aku dapet semacam pemahaman. Jadi orang itu, kalau kalian jadi content creator juga nih, nggak usah yang di jurnalistik ya, kan kalian pasti berpakaian rapi, terus ini dan lain, dan atau mungkin terlalu rapi bahkan di konteksnya ya. Itu banyak warga atau orang-orang sekitar itu nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena mereka merasa kayak gue lebih rendah dari lu. Jadi kalau aku mau wawancara, misalnya pedagang-pedagang gitu tentang liputan pedagang-pedagang kaki lima, tapi pakaian aku rapi ini gitu, orang kayak, aduh, ini orang ngapain sih gitu. Itu namanya kayak kalau di konteks jurnalistik namanya poverty porn. Jadi kan memanfaatkan orang-orang yang udah tertindas sama rezim dan tata negara inilah Indonesia ini gitu, terus kalian manfaatin buat konten kalian. Itu rasa pasti gitu. Jadi kalian harus apa? Akhirnya nih tipsnya simple. Aku kalau mau wawancara, aku selalu lepas kalung pers aku. Terus aku kalau bisa pakai kaos biasa aja, nggak terlalu lebay, nggak terlalu nggak terlalu rapi rambut. Jadi ketika ditanya, mereka merasa kayak, oh gue cuma ngobrol sama orang biasa juga gitu. Kalian harus naruh itu, jangan memposisikan diri kalian, gue ini jurnalis gitu, ditanya dan lain-lain, pasti mereka nggak mau jawab sih. Gitu, kurang lebih. Berarti menjadi reporter itu selain kerja yang menimbulkan banyak istilahnya rawan mungkin ya gitu ya, karena adanya tindakan represi, diskriminasi, dan produknya juga reporter adalah pekerjaan yang mungkin paling berbahaya kalau banyak, karena banyak reporter di Indonesia ya banyak yang dibunuh, dibungkam karena nggak boleh mengkritik sesuatu gitu ya. Jadi ini adalah peran generasi kita, kita sebagai generasi muda juga kita nggak boleh untuk menutup diri, tapi kita untuk bersuara, use our voice gitu ya. Ini kalau ditranslate gimana nih pertanyaan untuk hari ini? Aku dengar dari kakak juga, berarti kakak udah sering banget nih terjun langsung ke lapangan. Nah, aku juga sebagai anak Ilkom sendiri kadang-kadang tuh masih ada rasa malu atau takut untuk langsung wawancara orang-orang. Kalau karena itu ada nggak sih caranya sendiri biar jadi pede depan orang, nanya tuh langsung tugas, caranya tuh gimana caranya gitu? Oke, baik, itu betul. Jadi yang biasanya bikin malu lagi itu kan kadang di konten aku kayak tadi tuh ada banyak aku harus kayak sambil jalan rekam diri sendiri kayak vlogging gitu kan. Itu dilihatin sama warga sekitar pasti, itu udah pasti banget gitu. Dan jujur untuk mengatasi rasa malunya sampai sekarang aku nggak ada solusi yang tepat selain bisa bilang apa ya, kayak udahlah kalau misalnya dihujat ya yowes gitu loh. Karena kayak ya kita kan mau liput buat hal yang baik ya, jadi kayak aku selalu kayak gitu. Tapi mungkin tipsnya paling gampang itu kalian sering aja ngobrol sendiri. Ini kayak tips yang agak insane sih sebenarnya, tapi kalau kalian sering ngobrol sendiri di depan kamera, kalau bisa bahkan coba post di Instagram kalian, jangan second, kalau bisa coba kalian post di first. Kalau belum berani di first, ya berarti kan belum berani jadi content creator. Kalau kalian masih cuma nunjukin karakter kalian di second account doang, ya berarti you're not ready for this industry at all gitu, karena cuma nunjukin karakter sekunder lu di first account doang, padahal karakter asli lu itu di second account gitu. Padahal ya ketika you become content creator, lu harus jadi diri lu sendiri, karena ketahuan demi banyak banget content creator di media-media lain itu they got clocked by netizen banget lah. Ini kakaknya kok kayak maksa banget ya, pasti kata-katanya selalu ada gitu. Jadi kamu kalau bisa harus latihan setiap hari, coba di medsos beberapa, tunjukin muka kalian setiap hari. Kalau bisa bahkan coba kali-kali kalian nge-vlog nih, lagi jalan mau ke warteg aja, coba deh. Berani gak post di first? Kalau belum berani post di first, berarti kalian belum berani jadi content creator menurut gue. Mulai dulu depan aja, coba depan sini mau ke arah warteg, gitu, atau ke arah Lawson deh coba. Gue mau lihat kalau belum berani, gimana kalian berani nanti tidak akan tahu arah cilincing kayak gue ya, nggak mungkin. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi intinya pastinya harus percaya diri dan gak takut untuk dikritik teman-teman gitu sih. Nah, jadi kayaknya teman-teman udah pada melotot ke kita, kayaknya ingin bertanya nih. Pada penasaran. Jadi teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat kakinya. Angkat tangan mungkin ya.
teman-teman ada yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan boleh nih. Mau ada karyanya dari kompas.com, jurnalis dan reporter. Mungkin dari sisi kanan loh, Bang Panji penasaran nih. Coba, boleh samperin nih bintangnya. Boleh lo langsung berdiri aja deh, samperin pertanyaannya. Bukan dulu dong teman-teman. Oke, baik. Jadi kenapa biasanya alasannya orang biasanya lebih ke TikTok? Karena yang tadi balik ke yang 1% tadi itu lebih mudah gampang di TikTok. Menurut aku sih, aku ikut ya. Aku biasanya kalau ngirim video di Instagram sama TikTok sama, tapi mungkin karena TikTok kan ada strike ya. Orang biasanya nggak mau madamin api sama temennya, sehingga lebih banyak video-video yang orang kirimin gitu kan. Yang tadi aku bilang kan, engagementnya itu lebih bergantung sama lu ngirim video gitu, sehingga akhirnya orang akan lebih bergantung sama TikTok karena itu akan lebih jauh terukur gitu loh jatuhnya. Sama kedua, algoritma TikTok kalau nggak salah tuh agak lebih randomized ketimbang Instagram. Instagram itu makanya kalau kalian udah ke ini kalian pasti hal yang kalian udah like mulu lebih sering ada. Tapi kalau di FYP masih ada beberapa video yang bukan topik kalian kadang masih muncul gitu sih. Oke, jadi sudah menjawab. Jadi gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi mungkin ya? Boleh teman-teman, mumpung ada ATM-nya langsung nih. Tapi karena kita udah mulai di penghujung acara sih saya. Padahal masih ada yang penasaran. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya lebih dalam, lebih mengulik gimana sih teknisi konten kreator dan reporter di Kompas, boleh langsung hubungin Karega atau follow Instagramnya. Bukan sekali loh teman-teman. Oke, karena kita udah di penghujung acara, mungkin kita alihkan lagi ke MC. Tapi sebelum kita alihkan ke MC, kita mau tarik kesimpulan dulu nih Karega atas dari penyampaian materi. Nah, poin pertama, jadi yang pertama tuh harus paham audiens, karena ini penting banget untuk memahami budayanya. Jadi kenapa kita harus memahami konten kita tuh tujuannya untuk apa gitu. Tujuannya untuk Gen Z kah, Gen Alpha kah, Gen milenial kah, itu harus penting banget, kita harus memahami. Dan yang kedua, berikan ide atau inovasi yang cemerlang agar tidak menonton. Yang tadi sempat diomongin Karega, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, yang ketiga, bahasa kalian harus membumi. Jadi apa sih maksudnya? Jadi semisal kalau ngomong kalau jadi kalau mungkin ya, dia kayak kelihatan lebih dekat sama audiensnya, lebih akrab mungkin. Dan yang keempat, harus meriset data nih agar konten kita nggak bisa ngasih data langsung belak-belakan. Mungkin kita harus cari dulu, telah dulu biar kita nggak menyampaikan informasi yang hoax gitu. Dan yang terakhir, untuk video mungkin ya, kita harus cari angle yang baik agar visualisasinya tidak monoton. Ini seperti itu kali ya. Baik, terima kasih Karega. Mungkin ya kita alihkan, kita panggil MC kita yang keren tadi mungkin ya. Kita panggilkan Steven dan Virus. Halo semuanya teman-teman. Gimana untuk informasinya sangat insightful bukan? Isi dari semua ya daripada lagi. Nah, Dan selain isi daging, ini kan informasinya langsung dari pekerja Kompasnya nih. Jadi ya pastinya ini tuh udah bener-bener bermanfaat banget buat kita semua yang mungkin masih kebingungan dalam melakukan atau melakukan sebuah konten video, misalnya dari angle, terus ataupun dari cari audiens, memahami algoritma, terus gak cuma itu juga, tapi kita juga harus ada niat di dalam diri kita, terus sama harus konsisten. Bagaimanapun juga kita ini kan manusia ya, pasti kadang ada rasanya, mungkin rasa males ataupun ada rasa gangguan ataupun itu. Nah, kita tuh harus
video motivasi dari orang agar kita tuh juga termotivasi, nggak malas-malasan lagi. Misal kalau misalnya kalian di ranahnya kalau pengen jadi content creator, ya berarti kalian harus konsisten, terus harus mengambil algoritma siapa audiens kalian, bagaimana pengambilan angle, dan semua harus dipelajarinya. Jadi seperti itu sih kesimpulan dari aku. Nah, betul banget nih kata si Steven. Namun karena ada tidak terlalu lama lagi, hari ini kita lanjutkan dengan sesi penyerahan pendapat untuk karya. Boleh banget nih, boleh. Oke, karena kita udah di penghujung acara, ada langkah baiknya kita lakukan doa penutup lagi. Doa akan aku bikin secara universal, teman-teman boleh menyesuaikan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat menjalankan rencana kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin tentang kami kendala, tapi tetap bergantunglah. Karena berkat bulan kami dapat berkumpul sampai akhir acara. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena mungkin ada kata-kata dari kami yang salah, mau dimaafkan juga ya. Ya, mohon maaf atas kesalahan kata-kata atau kata-kata yang kurang enak didengar atau menyinggung kalian semua. Mungkin sekian dan Terima kasih. Yang pertama nih Kak, Ini motivasi aku dulu ketika aku di SMA, aku sering ikut volunteer itu bantu kayak hewan-hewan yang hilang, bisa kayak orang-orang penyandang disabilitas, dan aku merasa itu kan aktivisme itu butuh media untuk nyorotin kayak masalah-masalah yang kayak jadi jurnalis biar aku juga bisa membela orang-orang yang dulu aku sempat kayak masalah gitu. Oke, jadi kan kalau sebagai jurnalis secara nggak langsung harus update berita terus. Iya. Secara nggak langsung, berarti Karega terjun ke dunia politik secara nggak langsung. Iya betul, pasti. Gimana tanggapan Karega pas pertama kali terjun ke dunia politik? Oh, oke. Kalau aku pertama kali terjun ke ranah politik, kayak makan meliput demo misalnya kayak gitu kan politik gitu ya, itu nggak kaget lagi. Maksudnya nggak kaget karena udah cukup tahu situasi di Indonesia atau politik Indonesia yang udah parah. Dan akhirnya pas ketika meliput dan merasakan langsung, ternyata lebih mengonfirmasi apa yang sudah dirasakan gitu. Jadi, oke, pertanyaan yang kedua nih Kak, menurut Karega sendiri nih, pandangan tentang konten kreator atau jurnalis yang hanya mengkritik saja tanpa ada solusi itu banyak banget kan? Ya, udah pasti. Di TikTok, Twitter, Instagram, di YouTube maupun kadang juga ada contoh pemilu nih, pemilu kan kadang ada satu tempat yang kayak yang sisi A dukungnya si B, sisi ini gitu ya. Nah, menurut tanpa ada solusi gimana nih menurut Karega? Jadi biasanya aku mandangnya itu berarti media-media atau konten-konten kayak gitu itu hanya untuk dapat engagement doang. Mereka sebenarnya berarti secara nggak langsung kan terlihat sih kalau membela masyarakat dan tadi awalnya bilang juga kan contohnya gitu. Hasil kalau bisa banyakin lagi konten kreator, nggak usah bahkan yang kerja di media. Kalau ketika kita mengkritik atau apapun itu kita harus kasih solusi atau minimal rekomendasi alternatif. Apakah mungkin bagus atau enggak itu biarin nanti diskusi aja. Ini gue bakal interview salah satu peserta dari seminar kita ini. Oke, nama siapa? Nama aku Dimas dari Jurnalistik 2024. Oke, anak jurnalis juga nih. Ini secara nggak langsung tahu nih Karega siapa? Tahu kakak. Oke, jadi kesan habis dengerin Karega seminar, gimana tanggapan Karega seminar? Jujur ini seminarnya sangat nilai sama aku karena kan aku jurusannya jurnalistik, jadi kayak aku akan nambah insight banyak dari Karega gitu, dari tadi kayak permainan angle atau
kayak apa ya sistem konten kreatif itu bagaimana. Jadi aku banyak dapatnya dari Kaiga gitu. Pertanyaan yang kedua dari kakak sendiri nih, ada nggak termotivasi untuk jadi jurnalis atau mungkin nanti pas lulus nih misalnya atau lompat kayak ke jurusan yang lain atau kayak kerja di pihak yang lain gimana? Atau benar-benar mau usahain banget masuk jurnalis? Jujur aku memang cita-citanya jadi wartawan. Jadi kayak aku terinspirasi juga dari Kaiga karena Kaiga tuh bener-bener jurnalis yang menurut aku berdampak pesat ya, kan dia tuh berdampak banget gitu. Konten-kontennya bisa apa ya? Bisa berdampak sama sekitar, dan aku juga pengen mendalami di reporter isu sosial seperti Kaiga gitu. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih.